Halo, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, pencinta batu akik. Terlebih dahulu, Biro Kingslar mengucapkan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Dan bagi yang merayakan ini, berbahagialah pada hari-hari Lebaran ini bersama keluarga maupun kawan-kawan ya. Dan untuk kali ini Biro Kingstar akan memperlihatkan 3 buah batu, yaitu batu akik Baiduri Lumut ya, Baiduri Lumut. Dan pada akhir video ini akan kita memberikan bonus bagaimana caranya untuk mengobati rasa sakit yang tak tertahankan pada gigi yang berlubang. Itu sebagai bonus ya pada akhir dari video ini. Mari kita lihat ya, sekarang ini adalah 3 buah batu akik Biduri Lumut ya. Biduri Lumut ini di dalamnya lumutnya sangat halus ya, warna putih juga lumutnya. Jadi batu akik ini dia putih, tapi ada bayangan kekuning-kuningan ya, putih bayangan kekuning-kuningan sedikit saja, bayangan kuning-kuningan. Jadi batu ini didapat di kebetulan seorang lah rekan kita, dia kerja sebagai pengawas di suatu proyek ya. Dia melihat tumpukan batu kerikil dan suatu sore hujan turun. Setelah turun, waktu reda hujan, dia terlihat sebuah bongkahan, tak besar bongkahannya, kira-kira gini ya bongkahannya batu. Kalau secara kita lihat begitu-begitu saja seperti batu garam ya. Tapi karena sore hari setelah hujan berhenti, kena sinar matahari sore, terpantul itu batu, itu terpantul ya sinarnya. Dia pun heran, maka dia ambilnya itu batu. Dan setelah dia cuti kerja pulang, maka diberikan batu bongkahan itu kepada kita. Bongkahannya tak besar lah, sekitar gini aja ya bongkahannya. Sebuah batu ya, kalau kita nengok seperti batu garam. Tapi setelah kita teliti, di dalamnya itu memang sangat cantik, kemudian ada lumutnya. Maka kita suruh kawan kita gosokkanlah batu itu. Dalam kerja menggosoknya itu dipotong, yang didapat cuma dapat 3 butir aja ya, 3 butir batu cincin dari jenis Biduri Lumut ini. Ini Biduri Lumut ini putih. Kalau dalamnya kita lihat ya, di dalamnya ini ada lumutnya putih. Ini agak apa, tapi di dalamnya itu lumut itu macam benang halus gitu aja lah. Dia lulus, dia punya batangnya lulus, kemudiannya di sekujur batang itu tumbuh macam daun-daun halus ya. Tidak banyak kalau batu lipan ya, seperti macam batu lipan, seperti lipan, tapi dia lebih halus ini batunya. Sangat halus, sangat cantik. Jadi
mendapatkan dua batu. Nah, ini lain coraknya ya. Ini lain coraknya ya. Terlihat ini lain coraknya. Lain coraknya, batunya seperti batu coratan batu lipan lah ya. Dan satu lagi ini agak kecil ya. Tapi cantik yang kecil ini, banyak itu terlihat itu rumput lumut itu macam batu lipan dalamnya. Tapi dia bukan jenis batu lipan ya. Cuma mirip-mirip dia punya daun rumput itu seperti lipan ya, batu lipan. Jadi batu ini menurut buku ya, kita kali ini kita menurut buku ini keluaran tahun 1983 ya, pada bulan Januari tanggal 11 tahun 1983 dengan judul Intan Permata. Buku ini kita fotokopi dulu, pinjam bukunya sudah agak kusam ya, sebab sudah cukup lama kita pinjam, kita fotokopi dengan judul Intan Permata, Rahasia Pengaruh, Khasiat dan Kemujizatan. Buku Batu Permata terlengkap yang pertama terbit di Indonesia ya, disusun oleh Winton Taylor dan disusun oleh Winton Taylor, artinya yang menulis adalah Winton Taylor, dan diterjemahkan oleh Dasat Sahetapi. Dasat Sahetapi, penerbit Prospektus. Aturannya Prospektus ya, tapi di sini tertulis Prospektus ya. Jadi kita melihat ini bagian batu lumut ya. Kita cari bagian lumutnya nih. Ini gambar 37 yang dulu cetakan lama dengan letterpress ini ya, letterpress, istilah cetakan letterpress dulu itu dengan kertas koran ya bukunya. Jadi dengan bentuk batu dilukis saja ya, bukan batu yang benar yang asli, diperlihatkan cuma dalam lukisan, bentuknya gini ya, batu lumut ya. Jadi batu permata yang memiliki gambar dengan berbagai jenis daun merupakan batu permata berpengaruh sangat baik dan biasanya terdapat di dalam batu permata biduri lumut. Nah, ini dia biduri lumut ya. Biduri lumut, dijamin ini adalah batu lumut ya, biduri lumut. Batu permata ini memberikan rasa yang nyaman pada pemakainya. Juga bisa dipergunakan untuk penyembuhan muntah darah atau penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Jadi kalau orang dulu batu ini dikait-kaitkan dengan bisa mengobati sesuatu penyakit. Dalam buku ini batu biduri lumut ini bisa menyehatkan paru-paru lah, kira-kira begitulah ya. Nah, kemudian batu permata dengan gambar ini bisa memberikan kesabaran, ketabahan maupun kebijaksanaan hati pada pemakainya. Juga di rumah tangga selalu akan harmonis ya, rukun ya, di dalam berumah tangga, rukun dan damai ya, bahagia gitu ya dalam rumah tangga kalau yang memakai batu ini.
Tapi pada zaman sekarang, kalau pencinta batu yang kita perlihatkan, batu ini juga bisa dibuat untuk berniaga ya, berdagang ataupun bercocok tanam, perkebunan ya, yang punya kebun, ataupun untuk usaha-usaha niaga ya, jualan-jualan ataupun apa sajalah cocok katanya batu ini. Batu ini biasa lumut itu hijau, yang kebanyakan lumut warna batu lumut itu hijau. Kalau mau lumut putih yang begini memang agak langka kata kawan-kawan kita yang tahu batu ya. Jadi batu ini dengan dua, yang besar satu yang kecil. Mana tahu ada pada para penonton yang kira-kira berminat dapat menghubungi kita melalui HP, telepon maupun WA ya, ke Biro Kingstar. Untuk selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman yang saya hormati, kita ada sedikit trik ya, trik untuk mengobati gigi yang berlubang. Dan kita kalau makan entah yang manis atau minuman yang manis ataupun masam, kadang-kadang akan mengakibatkan sakit denyut atau istilahnya ngilu yang tidak tertahankan. Jadi cara itu kita dapat dari pengalaman seorang supir ya, supir taksi ya, jarak jauh. Dia sering itu sakit. Jadi kutanya waktu saya charter mobilnya ke daerah Rantau Perapat sana ya, dalam ceritanya soal gigi berlubang, bagaimana bapak menyetir mobil lagi ya. Oh bisa katanya, senang saja caranya. Demikian yang akan saya terangkan, cara yang dia terangkan kepada saya ya. Yang kita perlukan adalah kapas ya. Ini kapas ya. Ini kapas ya. Yang kita perlukan adalah kapas. Ya, yang kita perlukan adalah kapas. Kemudian aspak gigi ya, aspak gigi, ataupun bisa dengan batang korek api atau anak korek api ya. Jadi bahan yang kita gunakan itu bukan seperti obat sakit gigi. Kalau obat sakit gigi itu untuk buat anak-anak agak kecil, itu bisa membahayakan kalau tertelan ya, obat gigi. Kita gunakan ini cuma kecap manis ya, kecap kental manis ya. Kecap kental manis bisa saja ya, yang ku praktekkan di sini ya adalah dari kecap bangau ya, bisa juga mau pakai Indofood, ABC bisa juga. Pokoknya kecap kental manis yang berkualitas atau bermutu tinggi ya, yang bermutu baik. Kalau untuk kecap-kecap yang kurang bermutu, saya kurang tahu apakah penyakitnya sakit gigi itu bisa diredakan tidak. Kita kurang tahu ya. Kita tuangkan sedikit saja ya kecap manisnya. Cukup sedikit saja kita tuangkan ya. Kita tuangkan cukup sedikit. Kemudian kita ambil kapas ya. Bisa pakai juga ini aspak gigi ya, aspak gigi
Jadi kita yang mempunyai gigi sakit lubangnya agak besar atau lubangnya kecil saja, kita kan sendiri tahu, bisa kita rasakan ya, bisa kita taksir berapa kapas yang harus bisa dimasukkan atau kurang kapasnya, kan bisa ditaksir sendiri. Ini cuma kita memberikan contoh. Ini kalau kapas ini kita kira-kira kita lilitkan ya ke aspak gigi. Kalau anak korek api juga bisa ya, kita lilitkan gini ya. Kalau besar lubangnya kita dikasihnya banyak ya, kapasnya lebih banyak ya. Kemudian kita ginikan ya sampai rata masuk ke dalam ya. Kecapnya ini sampai merata masuk, sampai dia masuk ke dalam ya. Sampai masuk ke dalam. Ini kita masukkan ke dalam gigi ya. Dimana yang berlubang itu kita padati ke lubang ini pakai kapas ini sampai penuh ya. Dengan bantuan begitu masuk ke dalam gigi ya, dengan bantuan jari kita dorong kapas ini masuk ke dalam lubang, betul-betul dia masuk ke dalam lubang gigi. Kita tunggu ya, tunggu kira-kira paling lama 30 detik lah. Kita akan rasakan bahwa sakit gigi itu akan hilang seketika ya, akan hilang dia. Seketika akan hilang ya sakit giginya. Kalau pakai asfak gigi pun bisa kita cucuk masuk dengan bantuan jari tangan kita ya, agar masuk dia betul-betul ke dalam lubang itu sampai padat lubang itu. Kita masukkan kapas yang sudah kita olesi dengan kacap kental manis ya. Cukup waktu 30 detik, Anda bisa rasakan bahwa denyutan ataupun ngilu pada gigi tersebut yang tidak tertahankan oleh kita itu akan meredah dengan segera ya, akan meredah dengan segera ya. Maaf ya kalau cakap kita kurang begitu jelas, karena ya usia kita sudah tua, 66 tahun ya, gigi pun sudah ompong banyak. Jadi kadang-kadang tersilap kata-kata kita yang kurang jelas. Jadi maklumlah kalau sudah usia senja, begitulah ya. Mohon para pencinta video biru kingsal, kirain dengan cara ini dapat tertolong kalau Anda sedang sakit gigi, supaya cepatlah disembuhkan agar gak sakit lagi. Kalau kita pakai obat dari depot atau apotik, obat kita beli, obat gigi itu kalau kita orang dewasa atau apa, agak tajam ya, ada cengkehnya, ada apanya, minyak itu. Kalau untuk anak-anak terminum ataupun orang dewasa lah yang mahnya nggak tahan ya terhadap ketajaman dari minyak cengkeh ataupun segala macam minyak yang dicampurkan, akan menimbulkan sakit mah ya. Jadi buat anak-anak kecil lebih bagus pakai ini, jangan pakai obat ya, obat sakit gigi ya kalau berlubang. Ini khusus untuk berlubang. Kalau gusi yang bengkak gak bisa ya. Nah, kita ingatkan untuk gusi yang bengkak itu terpaksa kita membeli obat, kita minum pil itu baru bisa kalau untuk gusi ya. Ataupun kita kunjungilah dokter gigi kalau untuk gusi ya. Ini cuma untuk menghentikan denyut sakit ya,
ngilu pada gigi yang berlubang. Demikian atas penjelasan kita, semoga ada manfaatnya ya buat bapak-bapak, ibu-ibu, teman pecinta Biro Kingsar. Akhirnya sampai saat kita berpisah, kita ucapkan salam sejahtera, sampai berjumpa kembali, dan yang akan datang ya, yang akan datang dalam sepekan inilah, atau mungkin dalam 2-3 hari, ataupun kalau ada waktu ya, kita akan membuat video ya, kita akan membuat video dengan semboyannya. Semua orang bisa lakukan hal ini. Pertolongan pertama untuk korban gigitan atau sengatan binatang berbisa yang mematikan ya, berbisa mematikan. Nah, jadi jenis-jenis binatang itu bisa ular yang sangat berbisa, king cobra ya, ular weling, ular hijau, ekor cabai, pokoknya ular yang sangat berbisa, ataupun tawon, kelabang, kalajengking, ataupun laba-laba ya yang berbisa, maupun duri dari tumbuh-tumbuhan yang berbisa. Semua bisa dilakukan oleh siapapun dan akan kita videokan. Mungkin kalau cepat bisa dalam 1-2 hari ini juga, kalau ada waktunya mengizinkan. Kalau tidak pun dalam sepekan ini harus kita videokan. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman pencinta video Biro Kingsar, jangan lupa ya subscribe dan pencet tombol lonceng, kemudian pencet tombol jempol di handphone Anda, agar video-video yang akan datang tidak terlewat begitu saja, dan dapat Anda menyaksikan dengan waktu yang tepat ya, sesudah kami upload ya, supaya bisa melihat. Apalagi ini termasuk kita lakukan untuk hal kemanusiaan ya, demi kemanusiaan, dan belum pernah, saya rasa ya, belum pernah ada yang melakukan. Dan saya sudah pernah ya mengobati orang yang digigit oleh ular weling dan ular kobra ya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman bisa sabar menunggu video berikut ini. Atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih, dan sampai ketemu lagi di video-video yang akan datang.